Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni. Bapak Ibu peserta Senadimas ke-6 tahun 2021 yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kami laksanakan dengan judul Pelatihan Penggunaan Pengenalan Regulator Gas LPG Pintar untuk mencegah bahaya kebakaran bagi mahasiswa FTK Undiksa. Kegiatan ini telah diselenggarakan sepenuhnya secara daring melalui platform Google Meet, mengingat masa pandemi COVID-19 yang juga belum mereda, terutama di wilayah Kabupaten Buleleng. Adapun tim pengabdi kami terdiri dari saya sendiri, Ketut Udiaryawan STMT dari Prodi Teknik Elektronika selaku ketua. Kemudian ada Bapak Made Santo Gita Karma STMT sebagai anggota 1 yang berasal dari Prodi Teknik Elektronika, dan ada juga Bapak Igede Made Surya Bumi Praja Sitaram STMT selaku anggota 2 yang berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Baik Bapak Ibu peserta Senadimas ke-6 tahun 2021 yang saya muliakan, Fakultas Teknik dan Kejuruan atau yang biasa kita sebut FTK merupakan salah satu fakultas yang berada di bawah naungan Pusat Pendidikan Ganesha. Saat ini Fakultas Teknik dan Kejuruan menaungi dan mengelola 9 prodi, yaitu diantaranya ada Prodi D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Elektronika, S1 Pendidikan Teknik Informatika, S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 Pendidikan Teknik Elektro, S1 Pendidikan Teknik Mesin, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Komputer, dan S1 Pendidikan Vokasional Seni Kuliner. Saat ini dari 9 prodi tersebut, FTK Undiksa tentunya memiliki ratusan jumlah mahasiswa aktif. Jumlah ini tentu tergolong sangat banyak dan rata-rata sudah berumur dewasa, sehingga masih tergolong sangat aktif dalam melakukan segala aktivitasnya. Aktivitas para mahasiswa FTK Undiksa ini tentunya tidak hanya di dalam kampus, tapi juga di luar kampus. Kegiatan di luar kampus itu salah satunya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah masing-masing. Pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tersebut sangat sering berhubungan dengan gas LPG. Gas LPG paling banyak itu digunakan misalkan sebagai bahan bakar untuk memasak di dapur. Namun sayangnya sebagian besar dari mahasiswa FTK Undiksa belum mengetahui bahaya dari kebocoran gas LPG dan bagaimana cara penanggulangannya. Untuk itu, pengetahuan tentang bahaya kebocoran gas LPG sangat penting diberikan kepada seluruh mahasiswa FTK Undiksa yang jumlahnya tergolong sangat banyak tersebut. Selain memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya kebocoran gas LPG, juga sangat perlu diberikan pelatihan sekaligus pengenalan mengenai sebuah alat regulator gas LPG yang telah dihasilkan melalui kegiatan hasil penelitian. Metode kegiatan yang diterapkan dalam pelaksanaan pengabdian ini mengingat sedang merebaknya virus COVID-19 adalah dengan menerapkan metode pelatihan keterampilan melalui ceramah, demonstrasi, serta diskusi dan tanya jawab secara daring. Platform yang digunakan untuk mendukung kegiatan daring ini adalah menggunakan aplikasi Google Meet. Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan kegiatannya yaitu yang pertama ceramah digunakan untuk menyampaikan pengetahuan secara umum tentang bahaya kebakaran yang ditimbulkan sebagai akibat kebocoran gas LPG dan pengenalan regulator gas LPG pintar. Kemudian yang kedua, demonstrasi dalam bentuk penayangan video yang telah diupload ke platform YouTube yang digunakan untuk memberikan keterampilan mengenai cara merancang, membuat, serta menggunakan regulator gas LPG pintar. Dan yang ketiga, diskusi dan tanya jawab secara daring digunakan untuk melengkapi hal-hal yang belum terakomodasi oleh metode ceramah dan metode demonstrasi. Pada akhir kegiatan pengabdian dilakukan evaluasi dengan cara memberikan form daftar hadir dan form evaluasi melalui platform Google Form. Evaluasi yang dirancang dalam kegiatan pengabdian ini yaitu aktivitas peserta selama pelatihan berlangsung dan respon positif peserta terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan dapat dilihat dari kehadiran dan aktivitas peserta selama kegiatan berlangsung. Kegiatan dikatakan berhasil jika minimal 85% peserta hadir dan mengikuti kegiatan secara penuh dari total 101 kuota peserta yang tersedia pada platform Google Meet.
Kegiatan juga dikatakan berhasil jika minimal 85% peserta memberikan respon positif terhadap seluruh kegiatan melalui pengisian form evaluasi yang juga dibuat menggunakan platform Google Form. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021 secara daring dan diikuti oleh 101 mahasiswa FTK Undiksa sebagai peserta pelatihan dan juga dihadiri oleh seluruh tim pengabdi dan beberapa rekan dosen dari Prodi Teknik Elektronika dan Prodi Pendidikan Teknik Elektronik. Tim pengabdi sebelumnya mempersiapkan dan menyusun analisis kebutuhan terhadap materi pelatihan secara daring yang akan diberikan kepada peserta. Materi pelatihan sepenuhnya dipresentasikan oleh ketua tim pengabdi dan tentunya dibantu oleh anggota pengabdi. Dalam pelaksanaan kegiatan, ketua tim pengabdi selaku narasumber menyampaikan materi secara lugas dan terstruktur sehingga peserta dapat mengikuti apa yang disajikan dengan baik. Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan demonstrasi praktek langsung oleh narasumber dan penayangan video praktik mengenai proses penggunaan regulator gas LPG pintar. Tingkat keberhasilan kegiatan ini dapat diketahui dengan cara melaksanakan kegiatan evaluasi, yaitu dengan memberikan 5 pertanyaan kepada peserta pelatihan melalui platform Google Form. Adapun 5 pertanyaan tersebut adalah yang pertama, satu, materi yang diberikan, materi yang disajikan mudah dipahami, pilihan jawabannya ya atau tidak. Kedua, materi disajikan secara sistematis, pilihan jawaban ya atau tidak. Uraian yang ketiga, uraian materi disajikan dengan jelas, pilihan jawaban ya atau tidak. Keempat, materi yang disajikan menambah ilmu atau informasi baru terkait dengan pencegahan bahaya kebakaran melalui penggunaan regulator gas LPG pintar, pilihan jawaban ya atau tidak. Dan yang kelima, materi yang disajikan memotivasi Anda untuk mengembangkan atau menggunakan regulator gas LPG pintar, pilihan jawaban ya atau tidak. Nah, Bapak Ibu, pada kegiatan evaluasi yang telah dilaksanakan yang dilakukan dengan cara memberikan 5 pertanyaan melalui platform Google Form kepada peserta pelatihan yang berjumlah 101 peserta, maka pada soal nomor 1 itu semuanya memilih jawaban ya dan tidak ada yang memilih jawaban tidak. Ini artinya bahwa 100% peserta memberikan jawaban positif. Kemudian pada soal nomor 2 ada 100 peserta memilih jawaban ya dan hanya 1 peserta memilih jawaban tidak. Ini artinya 99% peserta memberikan jawaban positif. Pada soal nomor 3 ada 98 peserta memilih jawaban ya dan 3 peserta memilih jawaban tidak. Ini artinya 97% peserta memberikan jawaban positif. Kemudian pada soal nomor 4 ada 100 peserta memilih jawaban ya dan hanya 1 peserta memilih jawaban tidak. Ini juga artinya bahwa 99% peserta memberikan jawaban positif. Dan yang terakhir pada soal nomor 5 ada 100 peserta memilih jawaban ya dan hanya 1 peserta memilih jawaban tidak. Dan ini artinya bahwa 99% peserta memberikan jawaban positif. Dari hasil form evaluasi kegiatan tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa respon peserta pelatihan yang menjawab ya atau memberikan respon positif terhadap seluruh kegiatan adalah sebesar 98,8%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta pelatihan kegiatan sangat antusias dan serius untuk mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, sehingga kegiatan ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan sukses. Untuk rencana tindak lanjut dari kegiatan ini, sangat diharapkan ada kegiatan pengabdian sejenis yang bisa memberikan manfaat dan dampak positif yang tentunya bukan saja bagi mahasiswa, akan tetapi juga untuk masyarakat umum secara luas. Tentunya dengan catatan bahwa pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, sehingga kegiatan pengabdian dapat sepenuhnya dilaksanakan secara luring. Dan untuk selanjutnya, kami dari tim pengabdi berencana untuk mengajukan paten sederhana dari produk regulator gas LPG pintar ini, tentunya dengan berbagai penambahan fitur dan penyempurnaan lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat dan mohon maaf apabila dalam pemaparan yang tadi saya sampaikan terdapat salah kata, salah ucap maupun kesalahan lain yang tentunya tidak saya sengaja. Dan saya akhiri presentasi saya dengan mengaturkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.